Intinya kalau produk ini bagus, ya saya katakan bagus. Kalau produk ini jelek, ya saya katakan jelek. Intinya saya review setiap spare part, pasti saya lakukan review secara kontinu, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi jangkanya tahunan. Ini aki bisa tahan sampai 3 tahun kalau sistem pengisiannya normal dan harganya 100 ribuan. Aki harga 100 ribuan, tetapi aki ini awet, bisa bertahan sampai 3 tahun. Ini sudah saya uji di motor pribadi. Ada 3 kendaraan yang sudah saya uji motor pribadi, belum lagi motor-motor konsumen. Intinya aki ini harga 100 ribuan, tetapi untuk kualitasnya itu tidak kalah dengan aki-aki yang merek seperti Yuasa, kemudian GS, Honda, dan Yamaha. Aki apa ini? Silahkan simak video saya ini. Jangan di skip kalau pengen tahu informasi mengenai aki ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menanti mungkin untuk di tab postingan komunitas yang semalam. Saya akan membahas mengenai aki ya. Saya akan membahas mengenai aki. Intinya ada produk aki dan kualitasnya itu menurut saya bagus. Saya nyebut merek aja dalam arti gini loh, daripada dibandingkan dengan merek Yuasa, kemudian GS, Honda, itu kan merek-merek yang sudah terkenal seperti GS, kemudian Yuasa. Kalau orang-orang awam atau orang itu kan taunya kalau misalkan beli aki itu kan pasti kalau enggak GS itu Yuasa, karena sudah melekat di image masyarakat bahwa yang awet itu GS dan Yuasa. Kemudian kan kalau misalkan bawaan Honda ya Honda, kemudian Yamaha ya Yamaha. Namun harganya kan mahal. Nah, yang akan saya bahas di sini ada aki harganya itu sekitar 100 ribuan lah. 100 ribu lebih lah, enggak sampai 200 katakan, atau enggak sampai 150. Intinya di angka 100 ribu lebih lah, katakan 150 ribu mungkin plus pasang ya. Dengan kualitas aki ini sudah melalui uji coba secara pribadi ya, untuk mengetes atau menganalisa seberapa kuat sih aki ini gitu. Karena yang pertama saya sudah memakai di beberapa motor pribadi ini loh ya. Pakai di motor pribadi itu hasilnya juga bagus, padahal motor itu selama 6 bulan lebih itu tidak pernah dinyalakan. Saya pikir biarkanlah, karena harga aki murah kan, 100 lebih lah gitu, tidak sampai 150. Ternyata ketika saya biarkan 6 bulan lebih itu, ketika saya mau nyalakan lagi motornya atau saya cas lagi lah, masih normal sampai sekarang. Dan aki itu yang di motor satu umurnya 2,5 tahun. Kemudian yang di motor satunya lagi itu 3 tahun, hampir 3 tahun lebih lah. Kemudian menariknya kemarin itu ada konsumen saya bilang, intinya bilang seperti inilah dalam bahasa Jawa itu, kok aki iki awet yo mas, wekku meh 3 tahun, bulan songo ngarep 3 tahun. Intinya kok aki ini bagus ya mas, awet hampir 3 tahun, bulan 9 depan itu 3 tahun persis gitu katanya. Nah makanya saya review aki ini untuk siapapun lah, dengan harga murah, kualitasnya bagus, tidak kalah dengan merek-merek yang terkenal seperti Yuasa, Honda, dan Yamaha ya.
Dan aki ini saya yakin tidak ada yang mengcopy atau istilahnya meniru lah. Kalau GS kan mohon maaf biasanya ada kopian-kopiannya atau sedetail-detailnya itu kadang ada yang memalsukan, dalam arti ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, seperti GS kemudian Yuasa itu kan kadang kalau tidak teliti saat membeli itu bisa terkecoh. Tetapi masalah awetnya aki itu kan bukan masalah harga, Yang perlu diketahui atau digarisbawahi, semahal-mahalnya aki, misalkan katakan pakai aki GS yang harganya 200-an atau 225 atau katakan kurang lebih di angka 200 lah. Tetapi kalau bagian pengisiannya ini, bagian pengisian kiprok atau regulatornya itu tidak memenuhi syarat, ya sama saja. Dalam arti aki baru namun pengisiannya itu tidak normal. Aki ini kan kapasitasnya 12 volt. Nah, syarat untuk bisa mengisi dari regulator ini itu kan harus lebih tinggi daripada kapasitas 12 volt ini. Intinya ya boleh 13 volt sampai 14 volt. Intinya itu harus lebih tinggi satu angka atau dua angka di atas kapasitas 12 volt ini, gitu loh maksud saya. Kadang kan ada ganti aki baru dengan merek-merek terkenal atau merek Yuasa atau GS atau Honda atau Yamaha ya, tetapi selang 1 minggu atau 1 bulan aki itu ngedrop lagi, tidak berfungsi lah istilahnya. Nah, itu masalahnya biasanya ada di bagian pengisian kiproknya. Nah, kiprok ini kan terkoneksi atau terhubung oleh di bagian spool, di bagian magnet sebelah kiri ya. Nah, makanya saya sarankan ini khusus untuk motor-motor yang keluaran tahun 2000-an ya. Kalau Matic-Matic sekarang yang masih umurnya 5 tahun ke belakang kan tidak usah dicek pun tidak masalah, tetapi alangkah baiknya kan dicek. Biasanya yang rawan itu misalkan pengguna beli aki sendiri kemudian diganti, namun kadang bagian pengisian ini dihiraukan atau tidak dicek gitu loh. Biasanya seperti Honda Grand, Supra X, kemudian Supra Fit jenis C series lah, atau jenis Yamaha yang tipe all atau lama seperti Yamaha Vega, Yamaha Krypton atau Jupiter, kemudian Suzuki, jenis Suzuki itu kan banyak, ada Suzuki Shogun, intinya yang keluaran lama lah. Nah, intinya wajib dilakukan pengecekan di bagian pengisian. Berapa toleransinya ya? Toleransinya itu di angka 13, sekian lah. Dalam arti tidak boleh melebihi di angka 15 secara ripple ya. 15 boleh, tetapi tidak boleh secara terus menerus, harus ripple. 15 turun, 15 turun, intinya 14 lah. 14 gitu. Nah, untuk akinya ini mereknya ini sederhana sebenarnya. Mereknya itu seperti ini. Nah, ini kawan-kawan mereknya. Untuk mereknya itu ini aki MSB atau motor stroke baterai lah. Ini buatan di sini sih ditulis made in Indonesia ya. Di sini made in Indonesia. Tetapi setahu saya MSB ini ada produknya itu, intinya pabriknya itu di Malaysia juga ada. Bagus untuk MSB ini secara fisik kemudian secara bobot ini menurut saya memenuhi syarat. Kemudian dari bagian atas ini juga rapi, berbeda dengan aki-aki yang model-model lain ya. Kalau MSB ini benar-benar rapi, ada bagian ventilator di sini ketika aki mengalami pemuaian di bagian dalamnya ini panas, di sini ada ventilator. Tuh. Bobotnya juga hampir setara dengan GS lah, yang sama-sama tipenya GTZ 5S 12 volt 3,5. Ini bagus. Nah, mohon maaf saya tegaskan, saya tidak bermaksud untuk promosi atau endorse ya. Saya tidak ada promosi. Ini saya
buat video ini supaya kawan-kawan itu apabila mau membeli aki, ya saya rekomendasikan inilah, coba ini. Coba, saya tidak maksud untuk menjerumuskan atau promosi, tidak. Terus terang saya tidak promosi. Ini saya buat, saya berikan informasi supaya subscriber saya atau siapapun yang melihat video saya ini mudah-mudahan bermanfaat ketika panjenengan memiliki dana yang minim di saat akan melakukan penggantian aki. Coba pakai NSB. Untuk matic juga awet. Untuk matic awet. Sudah saya sering berkali-kali melakukan penggantian di motor matic, baik yang sistem ISS yang seharusnya besar, kapasitasnya itu 5 ampere, untuk yang 3,5 ini masih cukup mumpuni atau cukup mensuplai arus lah, tidak mengalami kendala. Intinya itu saja sih mungkin yang bisa saya paparkan ya. Intinya coba pakai aki jenis MSB. Ya mungkin sudah banyak direview oleh kawan-kawan kita youtuber yang mekanik, tetapi siapa tahu video itu tidak muncul di beranda panjenengan atau tidak muncul di beranda sampean. Nah, pas kebetulan kok video saya ini muncul di beranda sampean, ya semoga bermanfaat review saya atau informasi yang saya dapatkan. Karena mohon maaf, saya tidak serta-merta memberikan rekomendasi atau review sebuah produk ya tanpa saya melakukan tahap uji coba selama kontinu atau berkali-kali. Dalam arti ini sudah 3 tahun, sudah 3 tahun lebih lah intinya. Saya berkecimpung bidang aki merek MSB ini maksudnya. Kalau GS kan mahal, kalau Yuasa kan mahal, kalau ini harganya terjangkau. Beda tempat kan beda harga. Intinya tidak sampai 200.000, 150-an mungkin ya. Beda tempat, beda wilayah, beda lokasi. Ada yang mungkin 150, tidak sampai 150 lah mungkin. Kalau di tempat penjual langsung mungkin tidak sampai. Kalau plus pasang mungkin kan harganya beda. Mungkin misalkan harga aki misalkan katakan 125 atau 120, kok habisnya sampai 200, ya mungkin ada penanganan lain di bagian kelistrikan atau di bagian apa, atau dilakukan penggantian misalkan kayak sekring, rumah sekring dan lain sebagainya. Intinya untuk harganya itu terjangkau dan aki ini benar-benar awet. Untuk jenis aki MSB ini loh, ini benar-benar awet ini aki ini. Nah, aki ini itu benar-benar awet. Mungkin cukup ya. Video ini saya bagikan untuk kawan-kawan dimanapun sampean berada. Semoga ketika melihat video saya ini ada manfaatnya, boleh dicoba. Intinya catatannya, sistem pengisiannya itu harus normal. Sistem pengisiannya di bagian regulator outputnya ini harus normal. Tidak boleh melebihi overcharging, dalam arti tidak boleh lebih dari 15 volt ketika aki ini terpasang, atau tidak boleh kurang dari 13 volt. Nah itu 13 volt, 13,5, 13,9 atau 13,7 masih bisa. Alangkah baiknya ripple-nya di angka 14 lah. Ambil titik tengahnya saja 14 volt. Bagus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.